Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kesempatan subuh hari ini kita masih bisa bertemu, bisa diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan, hidayah dan taufiknya sehingga bisa melanjutkan kajian rutin biasa kita setiap subuh, kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adzkar, bab yang keempat, babu fadlihi lakil dzikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufarakatiha li ghairi udhrin. Bab tentang keutamaan komunitas zikir dan anjuran untuk senantiasa mulazamah hilakul zikri dan larangan dari meninggalkan hilakul zikri, komunitas zikir tanpa ada alasan. Kemarin di hadis yang pertama, hadis yang sangat panjang, ya Allah menugaskan atau Allah punya petugas dari kalangan malaikat yang bertugas untuk berkeliling di jalan-jalan mencari ahlu zikri, mencari komunitas atau lingkungan, riungan zikir. Kalau sudah menemukan mereka, kaum yang berzikir itu, maka malaikat saling memanggil untuk meliputi, melingkungi fayahufuna kemudian dengan sayap-sayap mereka. Kemudian Allah berbincang dengan para malaikat. Allah bertanya kepada malaikat tentang apa yang mereka pinta. Malaikat menjawab bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pinta. Kemudian malaikat menjawab kepada Allah, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan mengagungkannya. Sementara Allah bertanya, apakah hamba-hambaku itu melihatku? Malaikat menjawab, tidak. Demi Allah, hamba-hambamu tidak melihat engkau ya Allah. Maka kata Allah, bagaimana kalau mereka bisa melihat aku? Malaikat menjawab, andai kata hamba-hambamu bisa melihat engkau ya Allah, tentu akan lebih keras lagi ibadahnya, akan lebih keras lagi mengagungkan, akan lebih banyak bertasbih, akan lebih banyak bertakbir dan sebagainya. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka pinta, apa yang hamba-hambaku pinta dalam zikirnya? Malaikat menjawab, mereka meminta kepada engkau surga. Kemudian Allah bertanya lagi pada malaikat, apakah mereka pernah atau bisa melihat surga? Malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak melihat surga. Allah berkata lagi, Allah berfirman lagi, maka bagaimana andai kata hamba-hambaku bisa melihat surga? Malaikat menjawab, andai kata hamba-hambamu bisa melihat surga, tentu akan lebih keras lagi, akan lebih semangat lagi untuk meminta surga, ya, dan untuk mencarinya. Kemudian akan lebih besar lagi keinginannya untuk masuk surga, andai kata hamba-hambamu bisa melihat surga. Lantas Allah bertanya lagi kepada malaikat, apa yang mereka minta perlindungan dariku? Berlindung dari apa mereka kepadaku?
Malaikat menjawab, mereka berlindung kepadamu dari neraka, ta'awud dari neraka. Allah bertanya lagi pada malaikat, apakah mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auha. Tidak ya Allah, demi Allah mereka tidak bisa melihat neraka. Kemudian Allah berfirman lagi, maka bagaimana jika seandainya hamba-hambaku melihat neraka? Malaikat menjawab, andai kata hamba-hambamu melihat neraka, tentu akan lebih keras lagi mereka lari dari neraka, lebih takut lagi dari neraka. Maka Allah berfirman, aku bersaksi, persaksikanlah aku kepada mereka, wahai malaikat, sesungguhnya aku sungguh benar-benar telah mengampuni mereka. Maka salah satu dari kalangan para malaikat, satu di antara malaikat-malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, ada di antara mereka itu, di antara majelis zikir, di antara ahli zikir, di antara komunitas lingkungan zikir tersebut, seseorang yang tidak termasuk ahli zikir, tapi dia datang menuju ahli zikir itu karena ada suatu kebutuhan. Mungkin tafsir Bapak kemarin, mungkin ada seorang istrinya atau suaminya atau anaknya datang mencari suaminya yang ada di hilakul zikir tersebut. Maka Allah berfirman, qala humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka pun termasuk julasa, termasuk kelompok riungan itu, yang dimana mereka itu tidak akan celaka. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, sekarang masih kategori hadis nomor 1, tetapi di riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim. Kalau barusan riwayat Imam Bukhari Muslim, jadi Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi Imam An-Nawawi mengutip hadis nomor 1 ini mungkin diambil di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada. Tapi kalau yang sekarang ya akan lanjutan dari hadis ini, ya. Jadi masih nomor 1 oleh Imam An-Nawawi, tetapi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti Imam Bukhari tidak meriwayatkan ini. Masih senada dengan hadis yang ini, tapi ada perbedaan sedikit. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat dari Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya eta pikeun Allah malaikatan ari malaikat-malaikat, ari malak-malak, sayyaratan anu tukang berjalan ngider. Sayyaroh itu nasihat, karena asalnya berjalan, tapi karena di sini pakai tadib, jadi tukang ngider, tukang berjalan-jalan ngider mulanya. Jadi Allah punya malaikat banyak yang bertugas untuk jalan-jalannya ke kurilingan, fudolaa anu para runjul, malaikat yang memiliki keunggulan, malaikat yang memiliki keutamaan. Tukang sayyaroh, tukang berjalan-jalan, tukang ngider. Jadi aya malaikat anu tugasna teh ngider we gitu. Erek naon eta malaikat ngider teh? Yattabi'una meneliti itu malaikat, ya. Malaikat-malaikat petugas ini yang ditugasi untuk meneliti majalis zikri, majelis zikir. Majlisul dzikri jamaknya majalisul dzikri. Jadi banyak para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk ngider kukurilingan teh mencari yattabi'una majalisal dzikri, majelis dzikir, riungan dzikir. Fa idza wajadu, maka lamun geus mangihan itu para malaikat majlisan kaswatu majelis, kaswatu riungan dzikir, fihi nu aya di itu majlis teh dzikrun ari dzikir, wahyu cenah aya riungannya keur dalalikir ya jelema-jelema teh. Qa'adu, maka dariuk itu malaikat anu keur neneangan majlis dzikir teh, lamun geus menemukan majlis dzikir dariuk di dinya, ma'ahum sarta itu ahli dzikri, wahyu cenah ahli dzikir keur dalalikir ya
di riungannya teh milu wadiuk malaikat di dinya teh wahafa jeung ngarentog teh naon nya bahasa Indonesia mengepung malaikat teh mengepung ba'duhum sebagian itu malaikat ba'don ka sebagian anu sajen bi ajnihatihim ku sayap-sayapna. Jadi mirip sareng hadis anu kamari riwayat Bukhari Muslim. Ieu cenah aya nu keur dalikir jelema ieu. Wah, ngarariung malaikat eta teh kalawan make sayap-sayapna. Jiga urang lamun ngabayangkeun keur dia namanya hayam indungna ning ka anakna lamun ek melindungi anakna tina gangguan binatang sajen teh diliungkeun kitu teh jangjangna teh ditutupan. Nah, jadi lamun aya majlis titi aya jelema keur dalikir aya riungan keur dalikir malaikat datang dirimunan ku malaikat eta ku sayap-sayapna teh. Ya bisa secara hakiki atau majazi. Secara hakiki jelas karena malaikat punya sayap, secara majazinya memang itu ada dalam rahmat Allah, ada dalam perlindungan Allah ku malaikat. Wih, di liungan gitu. Jika di masjid